Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isma Habibah dari Prodi Kimia di FMIPA UI angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu metode ilmiah. Nah, sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti di tengah-tengah presentasi ini akan ada suara-suara berisik seperti motor lewat. Jadi mohon dimaklumi ya semuanya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Apa sih metode ilmiah itu? Metode ilmiah merupakan suatu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Gampangnya itu metode ilmiah untuk membantu kita mencapai kesimpulan dari suatu masalah. Langkah-langkah dalam menyusun metode ilmiah ialah yang pertama perumusan masalah, melakukan penelitian atau observasi, merumuskan hipotesis atau dugaan sementara, menetapkan variabel penelitian, pengumpulan data, menguji hipotesis atau melakukan eksperimen, mengolah dan menganalisis data, membuat kesimpulan, dan yang terakhir publikasi hasil penelitian. Oke, aku jelasin satu-satu dari perumusan masalah dulu ya. Rumusan masalah itu berkaitan dengan tujuan yang ingin kalian capai dalam suatu penelitian. Rumusan masalah biasanya timbul dari rasa keingintahuan atau rasa kepo kalian nih. Contohnya pernah nggak sih kalian tuh penasaran kenapa tanaman di tempat gelap tuh lebih cepat tumbuhnya daripada tanaman di tempat terang? Nah, dari pertanyaan tersebutlah kita akan melakukan penelitian atau observasi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tadi kan membuat kita kepo ya, membuat kita, ih kenapa ya dia itu begitu? Nah, dari pertanyaan tersebutlah selanjutnya kita akan menguji untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lalu ada merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Kalian bisa membuat hipotesis atas rumusan masalah penelitian yang telah kalian buat. Nah, hipotesis ini harus berdasarkan dasar teori yang sudah kalian pilih dan bersifat objektif atau terukur. Selanjutnya, menetapkan variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan faktor yang menentukan validitas atau kebenaran hasil penelitian yang dilakukan. Variabel penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama ada variabel terikat, yaitu suatu variabel yang dapat berubah karena pengaruh variabel bebas. Variabel terikat sering disebut juga dengan variabel terpengaruh atau dependen, variabel tergantung, variabel efek, variabel tak bebas, dan biasanya disingkat dengan nama variabel Y. Yang kedua, ada variabel bebas. Variabel bebas ialah variabel yang akan memberikan pengaruh pada variabel lain. Biasanya dalam penelitian, variabel bebas itu berubah-ubah. Dan yang terakhir ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dapat dikendalikan oleh si peneliti. Variabel kontrol sifatnya tidak dapat dipengaruhi oleh faktor luar dan sering digunakan untuk penelitian eksperimen. Lalu ada pengumpulan data. Setelah kita merumuskan masalah, melakukan penelitian atau observasi, merumuskan hipotesis, dan menetapkan variabel penelitian, maka akan terdapat banyak data-data yang cukup untuk kita kumpulkan. Nah, disitulah kita akan mengumpulkan data-data tersebut untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Apa sih langkah selanjutnya? Oke, langkah selanjutnya ialah menguji hipotesis atau melakukan eksperimen. Dari hipotesis yang kita lakukan itu kan kita nggak tahu tuh hipotesisnya sudah benar atau belum. Nah, jadi bagaimana sih caranya kita mengetahui apakah hipotesis yang kita buat itu sudah benar atau masih salah? Nah, caranya itu dengan menguji hipotesis tersebut. Misalnya, melakukan eksperimen di lab, terus observasi langsung, melakukan survei. Nah, kalian juga bisa menyiapkan tabel data pengamatan sebelum melakukan eksperimen agar memudahkan untuk mencatat. Lalu selanjutnya, dari menguji hipotesis tersebut, kita akan mengolah dan menganalisis data.
Data-data yang telah diperoleh dari uji hipotesis dicatat dan diolah ke dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram, sehingga nantinya mudah untuk dianalisis. Dalam mengolah dan menganalisis data ini, kalian harus menghubungkannya dengan dasar teori yang sudah kalian jadikan rujukan ya. Oke, kita udah mau menuju akhir nih. Sebelum menuju akhir, kita akan membuat kesimpulan. Hasil analisis data itu biasanya menghasilkan suatu pola. Nah, pola ini dapat dijadikan landasan untuk menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu kan suatu pernyataan yang merangkum apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan penelitian. Dalam menyusun suatu kesimpulan, kalian harus memutuskan apakah data yang dikumpulkan mendukung hipotesis atau tidak ya. Selain itu, kalian juga harus mengulang suatu penelitian beberapa kali sebelum dapat menarik suatu kesimpulan. Dan terakhir nih, yang tidak kalah pentingnya ialah publikasi hasil penelitian. Setelah kamu menyimpulkan hasil penelitian, kamu bisa mempublikasikan apa sih yang sudah kamu temukan dalam bentuk tulisan berupa laporan ilmiah, dan bisa juga kamu publikasikan dalam bentuk lisan berupa presentasi dalam forum-forum ilmiah. Nah, itu dia tuh metode ilmiah yang telah aku rangkum dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jangan lupa ya buat di-share linknya biar banyak yang nonton dan dijadikan sumber belajar buat teman-teman yang membutuhkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.